Hai, kembali lagi bersama saya Ede. Di video kali ini saya akan menceritakan alur film Makmum yang dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan sebuah asrama yang selalu diganggu oleh sosok makhluk gaib. Makhluk itu selalu mengikuti bacaan-bacaan sholat dan selalu jadi makmum saat sholat. Bagaimana kengeriannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Eits, tunggu dulu. Tolong subscribe channel ini ya, dibantu ya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Cekisot. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah asrama putri pada malam hari. Pada saat itu, waktu menunjukkan pukul 2:30 pagi. Terlihat seorang siswi perempuan yang bernama Nurul bangun tidur dan akan melaksanakan sholat tahajud. Kemudian Nurul membangunkan Nisa, tapi Nisa tidak kunjung beranjak dari tempat tidurnya dan malah menanyakan keberadaan putri. Nurul pun menjawab kalau putri tidak di tempat tidur. Nurul beranggapan kalau putri sedang wudhu untuk sholat tahajud. Itu udah ada di tempat tidur, mungkin udah duluan. Karena Nisa tidak kunjung bangun, akhirnya Nurul memutuskan untuk wudhu duluan. Ya wis, aku wudhu duluan ya. Nisa pun bangun karena di kamar tidak ada siapa-siapa. Kemudian Nisa mengecek keluar kamar dan memanggil Nurul. Ketika melihat ke arah toilet, Nisa melihat pintu toilet terbuka sendiri dan Nisa langsung masuk lagi ke kamar. Nurul pun bersiap-siap akan melaksanakan sholat tahajud. Ketika sedang sholat, pintu kamar terbuka sendiri dan tiba-tiba ada suara yang mengikuti bacaan sholat. Nurul pun kaget dan tetap melanjutkan sholat sampai selesai. Allahu Akbar. Ketika selesai sholat, Nurul melihat ke belakang tapi tidak ada siapa-siapa. Kemudian ada suara pintu yang digedor-gedor. Ketika dibuka, Nurul melihat putri yang kesurupan dan langsung pingsan. Putri. Dan film pun baru dimulai. Kemudian scene berpindah pada seorang perempuan yang sedang mengurus jenazah. Perempuan itu adalah Rini. Pak Wiji? Saat sedang mengurus jenazah, Rini mendengar suara orang yang akan membuka pintu. Ketika dilihat tapi tidak ada siapa-siapa. Rini pun melanjutkan pekerjaannya mengurus jenazah itu sampai selesai. Ternyata Rini mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan arwah-arwah yang dia urus jenazahnya. Selamat jalan, Pak. Di asrama terlihat Nurul yang sedang mengambil kunci gerbang asrama dan akan kabur. Tapi ternyata kuncinya jatuh. Ketika sampai di gerbang, kunci itu tidak ada dan Nurul harus balik lagi ke tempat tadi. Ketika balik lagi, ternyata kuncinya sudah tidak ada. Kemudian Bu Rosa datang sambil membawa kunci. Bu Rosa adalah kepala asrama dan terkenal dengan sikap galak dan dingin terhadap siswi-siswi asrama. Kamu cari ini. Akhirnya Bu Rosa membawa Nurul ke kamar dan menguncinya dari luar. Tolong mereka jangan dikunci dari luar, Mbak. Saat mereka sedang tertidur, tiba-tiba Putri kerasukan lagi. Nisa dan Nurul pun langsung terbangun dan panik dengan situasi itu. Putri terus meraung-raung di kamar. Nisa dan Nurul pun menggedor-gedor pintu dan berteriak-teriak. Bu Kinanti yang mendengar teriakan mereka langsung memanggil Pak Slamet tapi tidak ada jawaban. Akhirnya mereka berhasil membuka pintu dan keluar dari kamar. Ketika mereka membuka pintu lagi, Putri langsung pingsan dan Bu Rosa datang. Bukannya menolong, Bu Rosa malah menampar Putri dan menyuruh mereka istirahat. Kemudian Bu Rosa mendatangi kamar Bu Kinanti karena ulah anak-anak tadi. Bu Kinanti meminta Bu Rosa agar jangan terlalu keras terhadap anak-anak. Tapi Bu Rosa tidak mau menuruti dan mendengarkan permintaan Bu Kinanti. Biar nggak tambah parah sakitnya.
Di kamar, Nurul, Nisa, dan Putri akan meminta bantuan Ustadz Ganda untuk menyembuhkan Putri. Tapi mereka bingung karena mereka tidak bisa keluar asrama. Pak Ganda? Kembali lagi ke Rini. Rini yang baru pulang kerja sudah ditagih uang kontrakan karena menunggak 5 bulan. Di dalam kontrakan, Rini sedang memandangi foto lamanya bersama teman-teman alumni sekolahnya. Rupanya Rini adalah lulusan dari asrama Putri Citra. Keesokan harinya, yang punya kontrakan pun datang ke Rini dan meminta uang sewa kontrakan. Rini pun keluar dan membayar uang sewa tersebut. Ketika dihitung, uang sewanya hanya dibayar 2 bulan saja. Yang punya kontrakan pun mengusir Rini dari kontrakan itu. Ya, sementara saya bayar 2 bulan dulu, Bu. Nanti Ketika Rini sedang bingung mencari tempat tinggal, Rini bertemu dengan Pak Slamet yang merupakan pegawai asrama Putri Citra. Rini pun akhirnya ikut Pak Slamet untuk tinggal dan mengajar di asrama itu. Pak Slamet. Di perjalanan, Pak Slamet bercerita kalau kepala asrama sudah diganti yang baru, yakni Bu Rosa. Sudah setahun ini ketua yayasan mengirim kepala asrama Rini pun bertanya tentang sahabatnya yang bernama Ningsih. Pak Slamet hanya diam dan tidak menjawabnya. Ningsih kemana ya, Pak? Sejak Bapak bilang Tiba-tiba Rini meminta Pak Slamet untuk berhenti karena Rini melihat wanita bergaun putih menyeberang jalan. Stop. Rini turun dan mencari wanita itu, tapi tidak ada. Gak apa-apa. Sementara itu di asrama, Bu Kinanti yang sedang di kamar tiba-tiba dikagetkan dengan sosok perempuan yang memakai mukena sedang berdiri. Tidak lama kemudian sosok itu menghilang. Bu Kinanti yang sedang sakit dan duduk di kursi roda langsung pergi dan tidak sengaja alat pita suaranya terlindas kursi rodanya. Tidak lama kemudian Nurul pun datang ke kamar Bu Kinanti untuk mengantarkan makan siang. Kemudian Bu Kinanti bercerita dengan bahasa isyarat bahwa ada sosok perempuan di kamarnya. Ketika Nurul melihatnya, tapi tidak ada siapa-siapa. Gak ada apa-apa, Bu. Akhirnya Rini dan Pak Slamet sampai di asrama. Rini pun masuk ke bekas kamarnya waktu di asrama dulu. Dia jadi teringat masa-masa dulu bersama sahabatnya yang bernama Ningsih. Ternyata kamar ini dulu ditempati oleh Nurul, Putri, dan Nisa. Biar kita selalu ada di sini. Yeay. Saat Rini sedang mengenang masa lalu, tiba-tiba Nurul dan Nisa datang. Rini pun memperkenalkan dirinya pada mereka. Tidak lama kemudian Putri datang. Saya Rini. Nisa dan Nurul pun bertanya pada Rini, pernah mengalami hal aneh tidak selama tinggal di kamar ini? Suka ngalamin yang aneh-aneh nggak? Belum sempat Rini menjawab, datanglah Pak Slamet dan Bu Rosa. Rini pun mengelurkan tangan untuk berkenalan. Tapi Bu Rosa menolak karena melihat bekas luka bakar di tangan Rini. Saat Rini masuk ke kamarnya, tiba-tiba pintu lemari di kamar itu terbuka sendiri. Rini pun mengecek ke dalam lemari. Di sana Rini menemukan mukena. Saat Rini memegang mukena itu, tiba-tiba sosok hantu makmum muncul dari arah samping. Rini kaget dan ketika dilihat lagi, mukena itu sudah tidak ada. Kemudian Rini nyamperkeun Bu Kinanti. Karena sudah rindu bed, mereka langsung berpelukan. Rini kemudian nyamperkeun barudak yang sedang sasapu di taman. Ketika mereka sedang sasapu, Bu Rosa datang dan menyuruh mereka untuk menyiapkan makan siang. Tinggalin aja dulu kerjaannya. Kalian harus siapin makan siang. Saat mereka pergi, Rini duduk di taman sambil ada ucing liwat di tukangeuna. Rini melihat wanita bergaun putih itu lagi. Rini langsung mengikuti wanita itu. Wanita itu terus berjalan ke arah pohon dan tiba-tiba menghilang di balik pohon. Setelah itu terlihat Nurul yang lulumpatan dan menghampiri Rini untuk meminta tolong karena Putri kesurupan lagi. Rini mencoba mendekati Putri yang sedang kesurupan. Putri terus meraung sampai pingsan. Rini menyarankan agar Putri untuk dibawa ke puskesmas. Tapi Nurul berkata kalau Putri tidak sakit. Nurul meminta Pak Slamet untuk mencari Ustadz Ganda untuk menyembuhkan Putri. Putri itu nggak sakit, Mbak.
Tidak lama kemudian Bu Rosa datang dan berkata tidak perlu memanggil siapapun karena Bu Rosa menganggap Putri cuma pura-pura kesurupan biar ada alasan untuk istirahat. Putri itu cuma pura-pura kesurupan biar ada alasan untuk istirahat. Rini pun bertanya pada anak-anak, apakah Putri sering mengalami hal seperti ini? Gak percaya. Kemudian Rini menjelaskan bahwa kadang makhluk gaib hadir di kehidupan kita hanya untuk berkomunikasi menyampaikan pesan akan hal yang tidak bisa mereka sampaikan pada orang yang mereka sayangi. Hantu yang selalu ngikutin kita waktu sholat itu mau nyampein pesan ke... Rini pergi untuk menemui Ustadz Ganda yang sedang mengajar ngaji di musola. Setelah bertemu, ternyata Ustadz Ganda adalah teman sekolahnya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rini pun menceritakan tujuannya menemui Ustadz Ganda, bahwa ada sosok yang selalu menghantui anak-anak saat mereka sedang sholat. Hantu itu selalu jadi makmum saat anak-anak sedang sholat, dan anak-anak menyebutnya hantu makmum. Ustadz Ganda pun mengatakan memang benar ada setan yang selalu mengganggu saat sholat, dan setan tersebut disebut Kanza. Kita bisa lupa rakaat misalnya. Malam harinya, saat Bu Kinanti akan menyampaikan sesuatu pada Rini, tiba-tiba tangan Bu Kinanti tidak bisa digerakkan, dan ternyata tangan Bu Kinanti sedang dipegang oleh hantu makmum. Melihat hal itu, Rini panik dan langsung memanggil Pak Slamet. Pak Slamet! Sementara itu di kamar anak-anak, Nisa yang akan mandi minta ditemani Nurul. Tapi Nurul tidak bangun dari tidurnya karena merasa lelah. Nisa pun melihat Putri ke arah toilet dan mengikutinya dan meminta Putri untuk bareng di toilet. Put, bareng dong Put. Nisa yang menganggap Putri ada di toilet, ternyata pas dicek tidak ada Putri di sana. Nisa panik dan ketakutan dan akan keluar dari toilet itu. Saat Nisa mau membuka pintu, ternyata pintu itu terkunci. Kemudian ada air berwarna hitam disebloken ke kaki Nisa. Tidak hanya itu, kepala Nisa pun diguyur air hitam itu. Nisa semakin ketakutan dan terus berteriak jejeritan. Nurul pun terbangun dan melihat Putri sedang belajar, lalu menanyakan keberadaan Nisa. Tidak lama kemudian mereka yang di asrama pun mendengar teriakan Nisa di toilet dan langsung pergi ke arah toilet. Rupanya Putri secara tidak sadar sudah menggambar muka hantu makmum. Akhirnya pintu berhasil dibuka. Putri yang ketakutan ditenangkan oleh mereka. Udah kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Ustadz Ganda yang sedang di jalan pun ditelepon oleh Rini untuk ke asrama. Iya ya, aku kesana sekarang. Kemudian terlihat Bu Kinanti yang sedang diganggu oleh hantu makmum. Hantu itu lalu masuk ke dalam tubuh Bu Kinanti. Sementara itu Rini sedang melaksanakan sholat tahajud. Sudah bisa ditebak, ternyata hantu makmum itu mengikuti bacaan sholat Rini. Seketika Rini pun tidak khusyuk sholatnya. Setelah selesai sholat, hantu itu menunjukkan wujudnya di hadapan Rini. Rini ketakutan dan langsung berteriak. Bu Kinanti yang sedang dirasuki itu mengetuk pintu kamar Bu Rosa. Saat Bu Rosa membukakan pintu, betapa kagetnya Bu Rosa melihat Bu Kinanti bisa berjalan. Bu Kinanti langsung mencekik Bu Rosa dan hantu itu pindah ke tubuh Bu Rosa. Pak Slamet yang sedang mencari Bu Kinanti memberitahu Bu Rosa bahwa Bu Kinanti hilang. Tanpa basa-basi, Bu Rosa yang sedang dirasuki itu langsung menutup pintu. Tapi nggak ada. Pak Slamet dan Rini terus mencari Bu Kinanti. Kemudian Pak Slamet akan menceritakan yang sebenarnya terjadi. Sebelum Pak Slamet bercerita, tiba-tiba Putri terlihat berjalan sendiri ke arah taman. Melihat hal itu, Pak Slamet akan menyusul Putri, sementara Rini disuruh ke kamar Bu Kinanti untuk melihat isi kotak yang ada di kolong tempat tidur Bu Kinanti. Ada kotak yang harus kamu lihat. Hal itulah yang semula. Pak Slamet melihat Putri tergeletak di taman. Saat sedang membangunkan Putri, tiba-tiba Bu Rosa datang dan langsung menusuk pundak Pak Slamet dengan gunting. Tidak sampai di situ, Bu Rosa yang sedang kesurupan pun mencoba membunuh Pak Slamet. Kemudian kedua tangan Pak Slamet ditusuk pakai gunting dan langsung pingsan. Sementara itu, Rini menuju kamar Bu Kinanti dan mengambil kotak itu. Saat Rini membukanya, Rini kaget dan sedih karena Ningsih yang merupakan sahabat Rini itu tidak selamat dalam kebakaran waktu itu.
Rini pun teringat masa-masa terakhir dia bersama Ningsih yang akan melakukan sholat tahajud berjamaah dan Ningsih menjadi makmumnya. Aku jadi makmum aja ya. Setelah selesai sholat, Ningsih pergi duluan ke kamar. Kamu duluan aja ke kamar, aku mau doa dulu. Saat di kamar, Ningsih menyalakan lilin dan Ningsih langsung tidur. Saat Ningsih tidur, secara tidak sengaja lilin itu membakar hordeng kamar. Rini dan Pak Slamet yang melihat asrama kebakaran langsung mencari Ningsih. Rini yang sedang mencari Ningsih pun tangannya terbakar oleh api itu. Akhirnya sebagian asrama itu terbakar bersama Ningsih yang tidur di kamar. Setelah api itu padam, ternyata Pak Slamet dan Bu Kinanti menemukan jasad Ningsih yang sudah terbakar. Karena mereka takut asrama itu ditutup, Bu Kinanti menyuruh Pak Slamet untuk mengubur jasad Ningsih di bawah pohon. Saat Ningsih sedang dikubur, ternyata Ningsih masih hidup. Sejak Putri masuk asrama ini, intensitas kemunculan Tiba-tiba mati lampu. Kemudian Rini menyalakan damar. Saat sedang berjalan, kakinya ditarik oleh hantu itu dan damar yang dipegangnya jatuh dan langsung membakar sebagian ruangan itu dan Rini langsung pingsan. Ustadz Ganda yang baru datang melihat Rini ada di ruangan yang sedang terbakar itu langsung mencari pintu untuk menyelamatkan Rini. Ustadz Ganda membangunkan Rini dan membawanya keluar. Saat Ustadz Ganda dan Rini pergi keluar, mereka melihat Putri dan Pak Slamet yang tergeletak di tanah dan membangunkan mereka. Kemudian Pak Slamet bercerita kalau Bu Rosa kesurupan. Pak Slamet pun menambahkan kalau Putri adalah adiknya Ningsih, sehingga Putri dijadikan perantara oleh Ningsih untuk mengungkap kebenaran yang sesungguhnya. Putri ini adiknya Ningsih. Sementara itu di kamar anak-anak, jendela terbuka sendiri dan angin berhembus sangat kencang sampai membangunkan mereka. Mereka semakin ketakutan ketika pintu itu tertutup dan terkunci sendiri. Mereka pun berteriak meminta bantuan. Tiba-tiba lampu di kamar mereka mati dan gagang pintu bergerak sendiri. Mereka berdua semakin ketakutan dan terus berteriak. Ustadz Ganda yang mendengar teriakan itu langsung datang nyamperkan mereka berdua. Saat Ustadz Ganda sampai di depan kamar dan berusaha membuka pintu, ia melihat sosok hantu Ningsih berdiri di dekatnya. Hantu itu terus berteriak sampai membuat Ustadz Ganda rada lalieur. Ustadz Ganda terus diserang dan ia terpental. Kemudian Ustadz Ganda mengeluarkan tasbih dan melawan hantu itu dengan ayat-ayat Al-Quran hingga membuat hantu itu terpental dan menghilang. Rini pun datang dan mencoba membuka pintu kamar anak-anak, tapi pintu itu sulit dibuka. Ustadz Ganda pun mencoba mendobrak pintu itu dan akhirnya pintu itu berhasil dibuka dengan didobrak oleh Ustadz Ganda. Tidak lama kemudian Bu Rosa yang sedang dirasuki itu datang dan langsung menarik Nurul dengan ajian wireless. Nurul diangkat oleh hantu itu dan Nurul sangat ketakutan. Rini mencoba berbicara pada hantu Ningsih dan mengatakan bahwa anak-anak tidak bersalah. Ini semua murni kecelakaan dan akhirnya Nurul pun dilepaskan. Kemudian mereka membacakan ayat-ayat Al-Quran sampai membuat hantu Ningsih kepanasan dan akhirnya Bu Rosa sadar dari kerasukan itu. Tidak lama kemudian hantu itu datang lagi dan akan menyerang mereka. Dengan sigap Ustadz Ganda membacakan ayat kursi untuk mengalahkan hantu Ningsih. Akhirnya hantu Ningsih terbakar dan lenyap. Dan kini hantu Ningsih benar-benar lenyap jadi abu. Setelah itu Bu Rosa, Rini, dan Ustadz Ganda mencari keberadaan Bu Kinanti. Akhirnya Bu Kinanti ditemukan di kolong kasur Bu Rosa. Keesokan harinya Bu Kinanti mengabarkan kalau Rini diangkat menjadi kepala asrama itu. Sedangkan Bu Rosa dipindah tugaskan ke asrama yang lain. Kamu nggak perlu merasa bersalah telah mengambil jabatan yang seharusnya milik saya. Kemudian Bu Kinanti memberitahu letak kuburan Ningsih. Rini dan Putri pun pergi ke kuburan Ningsih dan akan menguburkannya dengan layak. 2 tahun kemudian, asrama kini kembali ceria. Mereka semua sedang bersiap untuk foto tahunan sekolah.
Dan terlihat Rini sudah menikah dengan Ustadz Ganda dan sedang mengandung anak mereka. Dan film pun selesai.